Pengertian osteologi. Osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Tulang merupakan jaringan terkeras dalam tubuh manusia dan kemampuannya menahan stres atau beban berada di bawah tulang rawan. Klarifikasi tulang menurut bentuknya. Yang pertama, os logum atau tulang panjang. Yang kedua, os brevis atau tulang pendek. Yang ketiga, os planum atau tulang pipi. Yang keempat, os pneumatikum atau tulang berongga. Yang kelima, os irregular atau tidak beraturan. Yang keenam, os sesamoidea atau tulang yang terdapat pada persendian, yaitu patella dan beberapa tulang pada persendian jari-jari tangan dan kaki. 4 fungsi utama jaringan tulang yaitu: yang pertama, fungsi mekanik, yaitu sebagai penyokong tubuh dan tempat untuk melekat jaringan otot untuk menggerakkan. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang merupakan alat gerak pasif. Yang kedua, fungsi protektif, di mana fungsi jaringan tulang untuk melindungi berbagai alat vital dalam tubuh dan juga sumsum tulang. Yang ketiga, fungsi metabolik, di mana fungsi jaringan tulang itu sebagai cadangan dan tempat metabolisme berbagai mineral yang penting seperti kalsium dan fosfat. Yang keempat, fungsi homeopatik, di mana jaringan tulang berfungsi sebagai berlangsungnya proses pembentukan dan perkembangan sel darah. Lapisan tulang terbagi atas 3, yaitu yang pertama, periosteum atau lapisan terluar pada tulang keras. Kedua, perichondrium, yaitu lapisan terluar dari tulang rawan. Yang ketiga, endosteum atau periosteum atau internum, yaitu lapisan dalam tulang meliputi rongga yang terletak di dalam tulang. Rangka tubuh manusia yang terdiri dari 2 bagian, yang pertama rangka aksial dan kedua rangka apendikular. Rangka aksial terdiri atas kelompok tulang yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan dan perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Sedangkan rangka apendikular ialah tersusun atas tulang-tulang yang merupakan tambahan dari rangka aksial. Rangka apendikular terdiri dari anggota gerak atas atau ekstremitas superior, anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior atau pelvis. Skeleton atau rangka tulang. Axial skeleton merupakan tulang aksial dari tubuh. Contohnya cranium, vertebrae, sacrum, dan costae. Axial skeleton terdiri atas skull yang terbagi atas 22 bagian tulang, auditory ossicles 6 bagian tulang, dan hyoid bone terdiri atas 1 bagian tulang, dan vertebrate column terdiri atas 26 tulang bagian, dan rib and sternum 25 bagian. Jadi total axial skeleton terdiri atas 80 bagian tulang. Nah, appendicular skeleton atau berhubungan dengan penyusun tubuh. Contohnya ekstremitas atas, bawah, dan pelvis. Appendicular skeleton terdiri atas upper extremity yang terdiri dari 64 bagian, lower extremity yang terdiri atas 62 bagian. Jadi jumlahnya adalah 126 bagian. Total jumlah dari axial skeleton dan appendicular skeleton ialah 206 bagian. Bagian rangka aksial yang pertama adalah cranium atau tulang tengkorak kepala yang terdiri dari tulang dahi atau disebut juga dengan os frontal, tulang ubun-ubun atau os parietal, tulang pelvis atau temporal, tulang kepala belakang atau occipital, tulang baji atau os sphenoidale, tulang tapis atau os ethmoidale. Tulang-tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala.
Tulang tengkorak tersusun atas 8 buah tulang yang menyusun kepala dan 14 tulang yang menyusun bagian wajah. Tulang tengkorak bagian kepala merupakan bingkai pelindung dari otak. Sendi yang terdapat di antar tulang-tulang tengkorak merupakan sendi mati yang disebut dengan satura. Adapun rangka aksial bagian kedua ialah tulang tengkorak wajah, yang terdiri dari tulang rahang atas atau disebut dengan os maksilar, tulang rahang bawah atau disebut dengan os mandibular, tulang langit-langit atau os palatum, tulang hidung atau os nasal, tulang mata atau os lakrimal, tulang pipi atau os zygomatikum, tulang hidung atau os concha nasalis, dan tulang sakat hidung atau vomer. 3. Sternum atau tulang dada tersusun atas 3 tulang. Yang pertama, manubrium sterni atau tulang hulu terletak di bagian atas dari tulang dada. Tempat melekatnya tulang rusuk yang pertama dan kedua. Yang kedua, corpus sterni atau tulang badan terletak di bagian tengah. Tempat melekatnya tulang rusuk ke-3 sampai ke-7. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai ke-10. Yang ketiga, processus sipodeus atau tulang taju pedang terletak di bagian bawah dari tulang dada. Tulang ini terbentuk dari tulang rawan. 4. Costae atau tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang rusuk dibedakan atas 3 bagian, yaitu yang pertama, costa vera atau tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Rusuk 1 sampai dengan 7. Tulang-tulang rusuk ini pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya berhubungan dengan tulang dada dengan perantaraan tulang rawan. Yang kedua, costa spuria atau tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang. Rusuk 8 sampai dengan 10. Rusuk sejati pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ketiga ujung tulang bagian depan disatukan oleh tulang rawan yang melekatkan pada satu titik di tulang dada. C. Costa fluitantes atau tulang rusuk melayang. 2 pasang rusuk 11 sampai dengan 12. Tulang rusuk ini pada ujung belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya bebas. 5. Columna vertebralis atau tulang belakang. Tulang belakang disusun oleh 33 buah tulang dengan bentuk tidak beraturan. Terbagi atas 5 bagian, yaitu pertama, vertebra cervicalis atau tulang leher. Yang kedua, vertebra thoracalis atau tulang punggung. Yang ketiga, vertebra lumbalis atau tulang pinggang. Yang keempat, os sacrum atau tulang kerangkangan. Yang kelima, os cochleus atau tulang ekor. 2. Rangka apendikular. Tulang anggota gerak atas atau ekstremitas superior yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, os humerius atau tulang lengan atas. Yang kedua, os radius atau tulang pengumpil. Yang ketiga, os ulnae atau tulang hasta. Yang keempat, oska carpalia atau pergelangan tangan. Tersusun atas 8 buah tulang yang saling dihubungkan oleh ligamen. Yang pertama, ossa metacarpalia atau telapak tangan tersusun dari 5 tulang. Kedua, ossa digitorum manus atau phalanges tersusun atas 14 buah tulang. Sebagai jari tersusun atas 3 buah tulang, kecuali ibu jari yang hanya tersusun atas 2 buah tulang. 2. Tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Tulang anggota gerak bawah disusun oleh tulang: 1. Os femur, tulang paha; os tuliba, tulang kering; os fibulae, tulang betis; os patelia, tempurung lutut. Terletak di antara femur dengan tibia. Bentuk segitiga patella berfungsi melindungi sendi lutut.
dan memberikan lekukan pada tendon yang membentuk lutut. Oska tarsilia, tulang pergelangan kaki, termasuk tulang pendek dan tersusun atas 8 tulang dengan salah satunya adalah tulang tumit. Oska matatarasalia, tulang telapak kaki, tersusun atas 5 buah tulang yang tersusun mendatar. Ossa digitorium pedis atau phalanges, tulang jari-jari kaki. Setiap jari tersusun atas 3 tulang kecuali tulang ibu jari atas 14 tulang. 3. Cingulum superius atau gelang bahu, terdiri dari os clavicula, tulang selangka, os scapula, tulang belikat. 4. Cingulum inferius atau gelang panggul. Tulang panggul ini terpisah terdiri atas 3 buah tulang, yaitu os ilum, tulang usus, os ischium, tulang duduk, disebut os coccae, os pubis, tulang kemaluan.